Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Fikri Raffiansa sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang teori permintaan uang. Sebelum untuk ke penjelasan, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Zulfa Arinta Pramesti dengan NIM 055. Yang kedua ada Tiara Ardana Reswari dengan NIM 095. Yang ketiga ada Muhammad Siddiq Arhman dengan NIM 103. Yang keempat ada Safira Febriana Eka Purwanti dengan NIM 109. Yang kelima dengan saya sendiri Fikri Raffiansa dengan NIM 112. Yang keenam ada Imelia Tani Anggraini dengan NIM 119. Yang ketujuh Bagas Saputro dengan NIM 127. Dan yang terakhir Mbak Bainur Alimatul Maulidia dengan NIM 130. Untuk selanjutnya akan dijelaskan materi oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Saputro dengan nomor induk mahasiswa 200231100100127. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan uang. Permintaan uang sendiri pada dasarnya mengandung makna, yaitu suatu keinginan masyarakat agar dapat mewujudkan sebagian dari pendapatannya dalam bentuk uang kas atau dalam bentuk hartanya. Permintaan uang sendiri memiliki 3 tujuan. Yang pertama sebagai alat transaksi, yang kedua sebagai untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga adalah sebagai alat spekulatif. Yang pertama, untuk transaksi. Yang dimaksud untuk transaksi sendiri adalah seperti fungsi uang pada umumnya. Fungsi uang utama adalah sebagai alat transaksi, yang dimana kita bisa membeli suatu barang atau kebutuhan kita untuk memenuhi apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, dengan menukarkan barang tersebut dengan uang yang kita miliki. Lalu yang kedua adalah sebagai alat berjaga-jaga. Tentunya kita sebagai manusia harus bisa berjaga-jaga atau menabung, terlebih untuk situasi yang tidak kita inginkan, seperti situasi pada saat ini di mana kita dilanda pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga adalah untuk alat spekulatif. Yang dimaksud spekulatif adalah sebagai bahan investasi. Seperti contohnya kita membeli emas. Emas kita tahu adalah barang yang tidak bisa inflasi. Jadi kita akan untung terus kalau kita membeli emas. Lalu yang kedua seperti kita membeli surat berharga seperti tanah dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada teori permintaan uang. Teori permintaan uang ini terbagi atas 4 teori. Yang pertama teori klasik, yang kedua teori Keynes, yang ketiga teori setelah Keynes, dan yang keempat teori modern. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik ini merupakan teori yang membahas tentang penawaran dan permintaan uang, yang dimana teori klasik ini memfokuskan pada penawaran uang dengan jumlah uang yang beredar dengan tingkat harga. Lalu teori klasik ini terbagi lagi atas 3 teori kecil-kecil. Teori yang pertama ada teori kuantitas sederhana. Teori kuantitas sederhana ini merupakan teori yang membahas tentang jika uang yang beredar di masyarakat banyak, maka nilai uang tersebut akan cenderung lebih kecil atau menurun. Dan sebaliknya, jika uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit, maka nilai uang tersebut akan lebih tinggi. Lalu yang kedua ada teori transaction. Teori transaction ini mengatakan bahwa barang yang kita beli atau barang yang kita barter atau barang yang kita tukarkan harus bernilai yang sama atau bernilai seimbang. Contohnya, jika kita ingin menukarkan barang motor kita, harus kita tukarkan, ya nggak harus, paling tidak senilai lah. Jika kita menukarkan motor dengan mobil, kan nggak mungkin. Kita harus menukarkan motor dengan motor. Paling tidak, jika kita menukarkan
mobil dengan motor, paling tidak satu mobil harus 3 atau 4 motor jika mau bernilai seimbang. Ataupun kita jika membeli motor, tidak mungkin kan kita membeli motor dengan harga ratusan ribu. Harusnya kalau ingin senilai, kita membeli motor dengan nilai jutaan. Lalu teori yang ketiga adalah teori Cambridge. Teori Cambridge ini mengatakan bahwa permintaan uang tergantung pada 3 hal. Yang pertama suku bunga, yang kedua tingkat kekayaan, yang ketiga harapan masyarakat terhadap masa depan. Setelah teori klasik ada teori Keynes. Teori Keynes ini mengatakan bahwa permintaan akan uang tergantung pada motif orang tersebut memegang uang. Motif orang tersebut memegang uang ada 3 motif. Yang pertama untuk transaksi, yang kedua untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga untuk melakukan spekulasi. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, setelah teori Keynes ada teori setelah Keynes. Teori setelah Keynes ini merupakan pengembangan dari teori Keynes yang di mana menambahi bahwa motif orang memegang uang itu ada motif transaksi dan motif spekulasi. Motif transaksi itu tergantung pada pendapatan orang tersebut, dan motif spekulasi tergantung pada suku bunga. Lalu yang terakhir setelah teori setelah Keynes ada teori modern. Teori modern ini berbeda dengan teori-teori lainnya. Teori modern ini mengatakan bahwa motif orang memegang uang tersebut harus berdasarkan pada manfaat. Jadi jika orang tersebut tidak memiliki manfaat atau percuma buat apa memegang uang, ya gak usah memegang uang. Intinya teori modern itu menjelaskan seperti itu. Jadi kita memegang uang harus pada manfaatnya. Jadi kita kalau nggak memiliki manfaat untuk memegang uang, ya nggak usah memegang uang. Jadi intinya teori modern seperti itu. Teori kuantitas klasik. Dalam teori ini yaitu teori tentang penawaran dan permintaan uang serta interaksi antara keduanya. Pada teori ini fokusnya adalah hubungan antara penawaran uang dan jumlah uang yang beredar dengan nilai uang dan tingkat harga. Nah, ketika uang banyak beredar, maka harga akan semakin turun dan bisa saja bisa menyebabkan inflasi. Dan ketika uang ini sedikit beredar, maka tingkat inflasi akan semakin rendah dan masyarakat itu lebih condong ke investasinya. Nah, seperti itu. Itu adalah pengertian dari teori kuantitas klasik. Nah, teori kuantitas klasik sendiri itu dibagi 3. Yang pertama, teori kuantitas sederhana menurut David Ricardo, teori transaksi menurut Irving Fisher, dan Cambridge Equation of Exchange menurut Cambridge. Nah, di sini yang pertama adalah teori kuantitas sederhana yang dikemukakan oleh David Ricardo. Beliau mengatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat dari aslinya, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula. Dan juga sebaliknya, apabila jumlah uang itu berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan naik menjadi 2 kali lipat dari nilai sebelumnya. Nah, otomatis nilai uang akan menurun menjadi setengahnya. Adapun rumus yang dikemukakan oleh David Ricardo
dari teori kuantitas sederhana sendiri. Nah, bisa diperhatikan teman-teman di sini ada rumus M sama dengan K dikali P atau P sama dengan 1 per K dikali M. Di mana di sini M itu menunjukkan jumlah uang yang beredar atau money. Di mana di sini K adalah merupakan faktor proporsional yang konstan. Dan di mana P di situ ada lambang huruf P yang menunjukkan adalah tingkat harga atau price. Nah, dari teori kuantitas sederhana yang dimukakan oleh David Ricardo ini menyatakan bahwa jumlah uang dan tingkat harga hubungan yang proporsional yaitu dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan F dalam kurung M. Nah, jadi David Ricardo menyatakan rumus atau hubungan teori kuantitas sederhana itu secara proporsional itu rumusnya P sama dengan F dalam kurung M. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori transaction equation atau disebut Irving-Fisher. Nilai dari suatu barang atau jasa yang dijual harus sama dengan nilai dari barang atau jasa yang dibeli dalam suatu periode tertentu. Nilai dari barang yang dijual sama dengan volume dari transaksi atau T dikali dengan rata-rata dari barang tersebut atau P. Nilai dari suatu barang yang ditransaksikan haruslah sama dengan volume uang yang ada di masyarakat atau M dikali dengan rata-rata perputaran uang dari satu tangan ke tangan lain. Dalam teori transaction equation sendiri terdapat rumus, yaitu sebagai berikut: MVT sama dengan PT. Keterangan dalam rumus tersebut yaitu M adalah jumlah uang yang beredar atau money. V sama dengan kecepatan peredaran uang atau velocity. P yaitu adalah tingkat harga atau juga dengan disebut price. Dan juga yang terakhir T yaitu jumlah transaksi barang atau jasa atau disebut juga transaction. Dari teori transaction equation, Irving-Fisher memperoleh 4 rumus turunan. Yang pertama, jika ingin mencari jumlah uang yang beredar, maka menggunakan rumus M sama dengan P kali T dibagi V. Yang kedua, jika ingin mencari kecepatan peredaran uang, memakai rumus V sama dengan P kali T dibagi M. Yang ketiga, jika kita ingin mencari harga suatu barang, maka menggunakan rumus P sama dengan M kali V dibagi T. Yang keempat, jika ingin mencari jumlah transaksi barang atau jasa, maka menggunakan rumus T sama dengan M kali V dibagi P. Nah, kita beri contoh soal. Misalnya di Madura, jumlah uang yang beredar 30 juta rupiah dengan kecepatan peredaran sebanyak 10 kali. Apabila harga barang di pasar tersebut 50.000 per unit, berapakah jumlah barang yang dijual di pasar? Nah, yang di sini ditanyakan adalah berapakah jumlah transaksi barang atau jasa, yaitu T. Diketahui, jumlah uang yang beredar atau dilambangkan dengan M sama dengan 30 juta rupiah. Kecepatan peredaran uang atau yang dilambangkan dengan V sama dengan 10. Tingkat harga atau yang dilambangkan dengan P adalah 50.000. Dijawab, karena yang ditanyakan jumlah transaksi barang atau jasa, kita menggunakan rumus T sama dengan M kali V dibagi P. Nah, kita masukkan terlebih dahulu. T sama dengan M-nya kan 30 juta rupiah dikali V-nya 10 dibagi P-nya 50.000. Maka T sama dengan 300 juta dibagi 50.000. T sama dengan 6.000. Jadi jumlah barang yang dijual di pasar sebanyak 6.000. Teori Cambridge Equation of Exchange. Teori Cambridge lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dari seseorang yang dihubungkan antara permintaan uang dengan volume transaksi yang direncanakannya. Teori Cambridge juga menyatakan bahwa permintaan akan uang juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, besar kekayaan yang dimiliki masyarakat, dan ramalan atau harapan dari masyarakat pada masa yang akan datang. Pada teori ini menganggap bahwa ceteris paribus permintaan akan uang di masyarakat adalah proporsional dengan pendapatan nasional. MD sama dengan KPY.
dengan Y merupakan pendapatan nasional real. Suplai dari uang dianggap pemerintah yang menentukan. Pada posisi keseimbangan dapat ditulis sebagai berikut. Penawaran uang sama dengan permintaan uang, sehingga MS sama dengan KPY atau P sama dengan 1/K MSY. Jadi, ceteris paribus dari perubahan tingkat harga berubah secara proporsional dengan perubahan yang terjadi pada volume transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori Keynes. Pada dasarnya, teori Keynes merupakan pengembangan dari teori klasik, di mana melihat permintaan uang berdasarkan motif orang memegang uang. Tetapi, pada teori Keynes ini mengemukakan perbedaan dengan teori moneter tradisi klasik. Perbedaan ini pada penekanan fungsi uang yang lain, yaitu penyimpanan nilai atau store of value dan alat tukar means of exchange. Teori ini dikenal sebagai teori liquid preference. Menurut Keynes, terdapat 3 alasan orang memegang uang, yaitu yang pertama motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga atau precautionary motif, dan yang ketiga adalah motif spekulasi. Yang pertama, motif transaksi. Masyarakat memilih memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan transaksi sehari-hari. Permintaan uang akan uang ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga. Yang kedua, motif berjaga-jaga atau precautionary motif. Memegang uang berjaga-jaga di sini untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak terduga atau tidak diinginkan. Karena uang sifatnya liquid, mudah ditukar dengan barang-barang yang lain. Dan yang ketiga adalah motif spekulasi. Sesuai dengan motif, seseorang memilih pemegang uang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang bisa diperoleh jika seandainya si pemegang uang tersebut bisa meramal apa yang akan terjadi dengan benar. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang teori setelah Keynes atau post-Keynesian. Perkembangan dari teori yang dikemukakan oleh Keynes didasarkan pada motif transaksi yaitu W.J. Baumol dan motif spekulasi dari James Tobin. Pada teori ini terdapat pendekatan inventory atau penyediaan Baumol dan Tobin, yaitu permintaan akan uang di masyarakat seperti halnya permintaan terhadap persediaan stok yang setiap saat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi untuk mengelola dibutuhkan biaya. Maka dari itu dibutuhkan beberapa jumlah persediaan yang optimum atau menggunakan biaya minimum. Permintaan uang untuk tujuan transaksi memiliki beberapa manfaat, tetapi pemegang uang juga ada biaya tersendiri, seperti pertama, biaya transaksi yang dikeluarkan dari penukaran antara obligasi dan uang tunai. Kedua, opportunity cost dari uang yang dipegang, yaitu tingkat bunga dari obligasi atau R. Optimalisasi dalam penentuan uang kas atau persediaan yang dapat meminimumkan biaya dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut. Biaya total untuk memegang uang kas atau TC terdiri dari biaya perantara yaitu B dikali T dibagi C dan biaya bunga yaitu R dikali C dibagi 2 dengan rumusan TC dikurangi B dikali T dibagi C ditambah R dikali C bagi 2 dengan jumlah uang kas yang optimal yaitu C sama dengan D TC dibagi DC sama dengan dikurangi B dikali T dibagi 2 ditambah R bagi 2 sama dengan 0. Itu tadi penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori modern dari Friedman.
Friedman menghidupkan kembali teori kuantitas uang klasik dengan memberi pernyataan bahwa teori kuantitas adalah teori permintaan uang, bukan penentuan produk, harga, maupun pendapatan. Uang adalah salah satu bentuk kekayaan, seperti halnya bentuk kekayaan yang lain, seperti surat berharga, tanah, dan kepandaian. Sehingga permintaan uang kas bergantung pada jumlah total kekayaan, harga, dan pendapatan dari berbagai bentuk kekayaan dan selera dari pemilik kekayaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori permintaan uang dari Friedman. Definisi kekayaan menurut Friedman adalah segala sesuatu yang dapat merupakan menjadi sumber pendapatan. Adapun rumus dari Friedman adalah W sama dengan Y per R, di mana W sama dengan kekayaan, Y sama dengan aliran pendapatan, dan R sama dengan tingkat suku bunga. Yang terakhir, Friedman membagi kekayaan ke dalam 5 kategori, yaitu uang kas, obligasi, saham, kekayaan secara fisik, yaitu tanah dan mesin, dan terakhir adalah kekayaan berbentuk manusia, yaitu kecakapan. Cukup sekian penjelasan video dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bertanya pada saat materi kami dibahas. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.